rugi jadi WNI. Kalau nggak main ke Sulawesi. Ayo kita explore. Let's go! Ya, itu yang gue bilang tadi. Coba cek dulu tuh ada jalurnya nggak? 2.0 jelas-jelas Sulawesi. Oh ngapain ketok-ketok? Cobain kali. Masa jadi next Carlos ya? Iya betul. Enak banget. Kacau. Dari mana? Kalau biasanya kita touring bareng Mas Rang, kali ini kita mau ngajakin Mas Rang road trip naik mobil teman-teman. Jalan-jalan nggak kepanasan. Biar pakai AC. Biar pakai AC. Oh manja ya aki-aki. Udah perawatan. Oh udah perawatan mahal. Karena Kita kan mau road trip kemana sih? aku pengen coba Trans Sulawesi, Mas Dim. Lo ngejanjiin itu buat gua. Benar. Mas Rang ternyata belum pernah ke Sulawesi ya? Belum. Waktu itu kan Dendi Mas Rang yang culik, sekarang Mas Rang yang diculik dia. Benar. Dan kita akan mulai road trip kita dari sini teman-teman. Oke. Dari kota Palu. Nggak usah diulang. Itu drum. Oke. Kalau dua gini drum. Drum. Palu satu doang. Palu satu Nggak ada doang. tuh dua orang memalu gini nggak ada. Ah, benar. Ya kan? Kita akan mulai dari Palu. Berapa ratus kilo Mas Rang? Kurang lebih 700. Jauh ya? Jauh. Ke kota yang disebut dengan Luwuk. Luwuk. Kita ada di barat. Heeh. Ya kan? Dan kita akan nyetir terus ke timur. Benar. Kalau Sulawesi modelnya begini nih, Mm-mm. kita jalan yang di sini nih. Ini dong. Iya. Ini Makassar. Ini Sini. Sini nih. bisa nggak sih sebenarnya ada teknologi namanya Google Maps? Ah, betul. Tadi kasih lihat aja tuh Iya. sama Arif ya kan, Benar. dari sini ke sini. Buat kalian yang di Jakarta, Mm-mm. yang lagi meeting mungkin, Oke. ini lagi makan siang, makan sambil nontonin kita. benar. Ini namanya langit biru. Betul. Ini namanya Masjid Terapung. Benar. Heeh. Ini namanya air laut. Ini namanya pemecah ombak. Benar. Mm-mm. Ya siapa tahu kalian nggak tahu. Nah, kalian nggak kan. tahu. Keseringan depan Excel, Benar. online meeting. Benar. Jadi Gitu. kita ngajak kalian Mm-mm. virtual holiday ya. Betul. Virtual holiday teman-teman. Betul. Ini sudah semakin panas kebetulan. Benar. Kita boleh nggak langsung ke mobil? Kita naik mobil apa sih? Ayo mau lihat mobilnya nggak maksudnya? Mau. Karena sudah panas kebetulan. Iya. Ya, aki-aki pelan-pelan turun ya orang tua. Benar. Ini dia Mas Rang mobilnya. Oke. Toyota Veloz Hybrid. Ah, gue taunya yang biasa. Ini yang hybrid. Bedanya. Kalau yang ini dia ada dua penggerak, Oke. mesin dan juga dinamo listrik biar makin irit. Oh, kelebihannya itu. Biar makin irit. Jadi ini adalah MPV 7-seater hybrid yang paling affordable sekarang yang ada di Indonesia. Ini nih, yang ini nih. Hybridnya Toyota tuh sistemnya yang paling simpel karena nggak perlu ngecas. Oke. Dia akan ngisi sendiri, ya kan. Dan kalau teman-teman lihat, ini banyak stikernya, ya oke. kan. Karena ini adalah mobil yang sudah dipakai jelajah Sulawesi oleh Toyota Estafet, Mm-mm. ya kan. Nah, kita ini teman-teman dapat etape dari Palu ke Luwuk karena sebelumnya mobil ini dipakai sama Eurovi. Ah. Sebelumnya lagi sama Om Mobi, Ridwan, Om Fitra, ya kan. Sebelumnya lagi sama Moladin. Nah, kita estafet mobil ini satu teman-teman. Makanya ini nggak dicuci. Iya. Sengaja lo nggak dicuci, ini kotor loh. Kotor. Kotor Dan banget loh. FYI, Mas Rang first time road trip. Mas Ram bisa nyetir kan? Bisa? Jangan tiba-tiba ntar gue sendiri yang nyetir nih. Enggak dong. Mas Rang bisa nyetir gini. Wah, Wah, benar. beda. Salah, beda. Pelan-pelan. Tapi sebelum itu, biar afdol, kita handover dulu dari Eurovi. Oh iya. Karena Eurovi katanya lagi sakit teman-teman kemarin, ya kan. Jadi dia tidak bisa directly handover ke kita. Tapi tenang, kita akan telepon Eurovi ya. Selamat pagi Bapak Eurovi. Selamat pagi. Gimana kondisi? Udah membaik. Ini cacar saya OTW kering. OTW kering, alhamdulillah. Eurovi kalau gitu, toket estafetnya kita ambil. Kita pakai mobilnya melanjutkan dari Palu ke Luwuk ya, Vi? Ya, dicek dulu aja mobilnya. Aman nggak semua? Siap, gue udah bawa inspektor. Udah kayak bocah ini kan. Ya. Get well soon,
ya. Siap, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Jakarta. Sekarang kita mau nempelin stiker. Karena mobil ini pest. Tempel di sini. Set. Bukti kalau kita menerima tokat estafet. Tuh. Hotgun. Tuh berasa di cutting stiker. Benar. Berasa dikasih stiker ya. Iya, siap. Untungnya teman-teman ya kan Toyota itu punya mobile service ya kan. Kan dealer Toyota itu di mana-mana di Indonesia. Betul. Mereka punya mobile service. Jadi mobil ini pas kemarin diserahkan sama timnya Eurovi itu udah diservis lagi sama Toyota. Tapi sebelum keluar kita kuliner dulu kali ya. Iya, lapar nih. Masukin koper dulu. Benar. Yuk. Ntar hilang kopernya. Taruh. Rip, tolong diedit biar kayak yang slow motion gitu kan. Yoi. Deng. Terus jatuh ini gue koper gue. Gitu. Kaki-kaki lu emang. Veloz Hybrid EV, lintas Nusa 2.0, jelas-jelas Sulawesi. Lo ngapain ketok-ketok? Biasanya bokap gue gitu. Bukan, ini bukan mau COD. Melintasi Nusa membawa cerita aja. Veloz Hybrid. Kita masukin koper dulu teman-teman. Oh, luas ya. Oh, ini lagi mode 7 seater. Nah, ini semuanya ada perlengkapannya tuh. Ada Asli, dongkrak. Mas Rang baru lihat kayak gini-gini nih, Tuh, sumpah. ada spare tire. Oh, spare tire tuh di Ini sini. segini doang nih spare tire. Oh, bukan, Mas Dim. Tapi enggak, sebenarnya di mana? Di bawah sini. Oh. Tuh. Oh. Jadi buat orang-orang yang takut kayak tiba-tiba pecah ban apa, tenang. Ini ada spare tire-nya. Oke. Nyata emang enak ya. Enak, jadi bisa duduk-duduk di sini, ya kan. Mau 7 seater masih ada bagasi, mau 5 seater bagasinya jadi lebih gede. Iya ya. Gitu. Jadi sekarang kita mau kuliner dulu ya, teman-teman. Ayo lupa. Ayo lapar gua. Ikut. Ayo. Trip B sudah di reset 0 km. Nah, average-nya juga sudah kita reset jadi 000. Mari kita jalan. Petualangan resmi dimulai. Di hadapan kita lebih dari 600 km aspal membentang. Siap menuntun kita masuk lebih dalam ke jantung Sulawesi. Misi kali ini bukan sekedar berburu spot-spot indah di Sulawesi Tengah, tapi juga menjadi ajang pembuktian bagi Toyota Veloz Hybrid. Seberapa tangguh teknologi ini saat dipaksa bersahabat dengan rute menantang khas Trans Sulawesi. Perjalanan panjang baru saja dimulai. Kayaknya emang banyak Toyota ya di jalan. Betul. Ya kan. Di mana-mana kayaknya emang Toyota. Jadi emang mereka tuh udah lama banget ada di Indonesia. Yep. Jadi mereka tahu customer Indonesia tuh butuhnya yang kayak gimana. Sama behaviornya warga Indonesia juga nggak sih Mas Dim, kayak nilai jual, Benar. irit gitu, Irit. spare part. Bahkan sampai kayak benar spare part tuh bener banget. Bahkan sampai kayak katanya tuh mereka sampai ngukur garasi di Indonesia tuh rata-rata ukurannya berapa. Ya lagi defaultnya Toyota. Sudah sampai Aduh, di udah lah. Kaledo. Lemes banget. Iya, belum tidur. Belum Kita kan belum- pagi. Belum makan. Lo kan lapar Belum gua. makan. Yuk. Ini namanya Kaledo Loli. Benar. Nama anaknya nggak? Kira-kira Loli. Anak yang pertama. Mungkin anak pertama, ya kan? Kaledo apa tadi? Kaki lembu Donggala. Donggala. Karena kita ada di Palu Donggala. Loli Oge. Oh, Loli Oge itu nama Oge. jalan. Lah, orang Depok dong. Enggak. Ege. Loli nama jalan. Jalan. Makanya namanya Loli. Kita lihat tuh, coba kita lihat. Boleh nggak ya ke dapurnya? Coba tanya. Yuk. Coba tanya. Yuk. Tempatnya otentik, Mas Dim. Ibu, permisi. Wah, Wah, Kaledo. boleh lihat nggak, Bu? sini. Boleh, aku izin lihat ya. Kameranya ke belakang, kameranya ketinggalan. Oh iya. Kameranya ketinggalan. Iya. Kameranya masuk dulu. Oh, nggak Nah, apa-apa. kita ketik ulang. Iya. Satu, dua, tiga. Nah, gitu baru benar. Halo, Bu. Izin ya, Bu. Betong, Bu. Izin masak, kita yang masak jadi. Bukan. Nggak bisa kalau gitu Nggak boleh. masak. Ibunya yang masak. Benar. Nama ibunya Nggak Loli, boleh. Bu. Bukan. Oh, bukan namanya Loli, itu Kaledo Loli apa sih, Bu? Loli dong. Nama kampungnya Loli. Oh, Loli. Oh, masih ada. Ini masih ada sumsum. Ada sih timah yang kecil. Nah, ini. Ah. Yang gede-gedenya habis. Iya. Karena itu yang terkenal. Ini yang dibikin Ini, masuknya pakai kayu bakar, Mas Dim. Iya kan makanya. Tuh. Oh, iya ya. Iya. Lah, kamu, Awas, Neng. Neng, Nggak kepanasan dia. beda. Itu tiga tungku bedanya apa, Bu? Semuanya sama sih. Oh, sehari berapa kilo berarti biasanya? Hah? Satu ekor 4. sapi. Satu lagi. Oh iya, satu lagi. Sorry, maaf. Ketinggalan. Biasanya sehari berapa banyak, Bu? Satu ekor sapi. Satu ekor. Yang Yang daging-dagingnya. yang besar sudah habis kah? Yang besar habis. Kalau mau dapat yang sumsum, jam 1 sudah sampai sini. Oh, makan siang.
Ya jadi nih kuahnya tinggal nunggu lagi. Sudah, tinggal Oh. disiram. Wah, Berarti nggak siram? iya. Ya udah kita udah lapar nih. Kita udah lapar, Bu. Izin ya, Bu. Siap, izin Siap, Bu. Yuk Mas Dim. Nah, ini Oh, udah jadi lagi. Kacau. saya mau pakai tulang, Kakak. Nah, makannya di sini makannya gimana coba? Kan susah kan? Sedap ya? Enggak, Kakak sedotan. Oh. Pakai sedotan. Cobain kali Mas. Kita jadi next Carlos ya. Iya betul. Ya, merah lagi gua. Iya. Banyak juga ya. Banyak sih porsinya. Prof. Menurut lu? Saya rindu rasa ini. Oke, kita makan dulu ya, guys. Ya. Sammy sama Arif ngerekam terus aja ya. Sesuai janji gua, udah diisi full. Oke. Kita lihat. Ya. Dapat berapa konsumsi BBM dari Veloz Hybrid? Kambing. Ini bawa pulang boleh ya? Jangan dong. Bawa pulang boleh? Kambing Donggala. Wih. Alhamdulillah. Akhirnya. Setelah 3 jam perjalanan dan kita tadi melewati jalanan yang tidak mudah ya. Betul. Rata-rata hairpin semua. Gak bohong. Kalau apa Naringgul? Hmm. Naringgul tapi berkali-kali lipat, guys. Ini Naringgul. Nih sini nih. Pokoknya hari ini seru banget. Cuman emang gelap, jadi kontennya agak susah, Tuh. ya kan? Tapi yang bikin gue amazed, Mas Rang, Apa tuh? ini mobil, dikasih Veloz Hybrid, tadi itu kita rute 97 lah. Anggaplah 100 kilo. Ini tadi, Veloz Hybrid, gue nyetirnya bukan nyetir Sekolah. kawan. Bukan nyetir sekolah. Bukan nyetir Kayak sekolah. nggak sekolah nyetirnya, guys. Jujur, bensinnya itu nggak turun 1 bar pun loh. Iya. Gue nggak bohong loh. Ini tadi gue juga kaget sendiri, akhirnya gue rekam. Ini kalian bisa lihat. Itu nggak turun 1 bar pun. Betul. Besok kita berapa ratus kilometer lagi? Kurang lebih besok tuh hampir 200-an. Kalau di hari ini Mas, kita naik turun. Besok Mas Rang pengen ngajak kalian full pesisir. Full pesisir. Iya, kan sama. Tua. Hari kedua dimulai. Meninggalkan kota Parigi, roda Toyota Veloz Hybrid kini mengarah ke Ampana melintasi Poso. Kami bergegas sejak jam 8 pagi, mengejar waktu agar bisa tiba sebelum malam menjemput. Ini adalah etapa terpanjang dalam seluruh rangkaian perjalanan kami. Menariknya, selepas Parigi, landscape berganti. Deretan penjor khas Bali berdiri anggun di kiri dan kanan jalan. Jejak hangat para transmigran yang kini telah menyatu dengan bumi Sulawesi. Tapi selain budaya, ada satu lagi magnet yang sukses bikin kami menepi di awal hari kedua ini. Apalagi kalau bukan durian. Nah, ini yang kita maksud, durian. Tapi nih kita ngomongin durian segini banyak. Lo tau gak cara milih durian yang isinya enak? Gampang. Coba. Gue tuh spesialis. Ya ada pohon durian loh di rumah. Ada kan di Mumpung ada Cipatai? ibunya, kita validasi. Coba gimana milihnya? Nggak boleh kasih tau, Bu? Iya kan? Milih durian yang enak, ya cari yang wangi toh sama suaranya kan. Salah. Pinjam, Bu. Gini nih. Ininya dipukul. Kenapa emang dia Kalau nakal? empuk, kalau empuk biasanya matang dalamnya. Emang iya, Bu? Iya. Nggak salah satunya. Coba kan ini. Ya, misalkan ini. Dah, di sininya bubuk-bubuk gitu. Lima sininya. Ayo. Ini apa? Ini keras-sepuk. Masih keras. Soalnya kayak Berarti belum kan? duk gitu. Berarti ini belum matang kan? Belum begitu. Belum begitu. Tapi biasanya kita ngeliatnya dari warnanya dulu, Mas Dim. Ah, Tuh. Oke. Hmm. ini dia kan.
ternyata di Sulawesi sini teman-teman itu banyak perkebunan durian dan durian montong loh, bukan durian lokal berarti. Iya. Ini namanya adalah Puspa Durian Yes. di Desa Suli Indah. Mas Dim, Hah. lo mau lihat dagingnya nggak? Mana? Kita ke sana yuk. Boleh. Yuk. Oh, bagus daging duriannya Bu. Ibunya lagi kerja, Loh jadi ini diapain sih Bu duriannya? Oh ini mau disimpan di Oh, di freezer. Terus kan dikirim ke? kirim ke Cina. Oh, China. Oh dia ekspor Bu. Jadi di sini teman-teman duriannya kalau yang ini kita kebetulan datang tempatnya bukan yang kayak warung gitu, tapi ini pengepul Bu ya sini ya? Pengepul loh. Distributor. Bu kita pengen satu buah cukup lah kita? Cukup, satu buah dulu. Oh, 183.000. Bukan segini Bu? Ya. Edan. Oke. Satu dulu kan? 150 dikasih tapi kupas sendiri. Ayo gigi. Wah kuning. Kan, bener. Ini tapi masih keras ini nggak apa? Gimana? Wah enak kok nih. Kacau ya? Buka Bu. Nggak usah. Buka Bu. Enak banget. Kacau. Kacau. Nggak sia-sia terbang lama dari Jakarta ke sini. Ah, Gue pulang ke Jakarta bisa nggak ya? Ini adalah muka happy habis makan durian 3 kilo tadi ya? Iya. Jangan kencang. Masih jauh perjalanan. aman dong. Kita lanjut perjalanan ke Poso. Yes. Makan siang di Poso kan? Yoi. Mas Rang nyetir Pasang intir 2 jam. 2 jam 2 jam lagi. Karena Poso. jalannya udah nggak sebagus katanya. katanya. Udah. Saya duduk di mana? Kamu duduk di belakang deh, cobain. Jadi penumpang. Gak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Sudah biasa sendiri di depan. Tadinya nggak, sekarang Oh, sendiri. oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Enak. Swastiastu Bu. Iya. Akhirnya ngerasain duduk di belakang. Gimana Mas Dim? Sungguh menyenangkan di belakang sini. Ini Oke. Mas Rang. Deh guys, ini kan bisa gue pencet ya. Cas. Sekarang lihat deh. Nanti gue bisa lihat Mas Rang nyetel apa. Oh gitu. Berarti saling ngonek ya ke sini ya? Benar. Tuh Apple CarPlay-nya kelihatan. Jadi kalau misalkan Mas Rang coba pencet peta, katakan peta. Katakan peta. Maps. Ah, Tuh kelihatan. Oh, iya. Ini perjalanan masih jauh, sejauh ya kan? 92 kilo lagi Mas Dim. Benar. Mas Rang katanya butuh waktu sendirian di depan, dengerin playlist galaunya Mas Rang ya kan. Tapi enak posisinya di belakang. Ini harusnya ada armrestnya. Kita tarik. Tara. Jadi ada armrestnya. Terus ini bisa tiduran lagi. Nah. Ini mah lega sekali di belakang. Oh, tidak lupa. Kalau Veloz Hybrid itu ada double blowernya. Dan yang Mas Rang suka, hal simple Mas, itu USB buat ngecharge juga ada di bawah. Benar, ada di sini. Kalau yang di row ketiga ada di sebelah kanan Mas Dim, keren deh. Oh, paham banget ya. Iya. Kalau jodohnya Mas Rang ada di mana? Di Bali. Wah. Hal lain yang gue suka adalah mobil itu banyak cup holder, guys. Oh iya betul. Ini di sini ada set. Terus di sini juga ada set. Terus di sini juga bisa buat naro-naro. Sini bisa, sini juga bisa. Banyak tuh. Banyak jadinya ya. Mas Dim, tapi kan lo tadi udah nyobain di depan sama nyobain di belakang. Benar. Sebenarnya mobil ini nih, gua ada obstacle sedikit nih. Apa? Nah tuh, Ah. lebih enak di belakang, lebih nyaman di belakang apa di depan? Gak kerasa ada obstacle apa-apa kayak barusan. Iya. Kenapa nggak dari kemarin aja gue duduk di belakang ya, tidur di sini ya? Beda. Dari kemarin guys. Itu gue Kemarin nyupirin dia- Mas Rang. Dia yang nyupir. Ini tuh kalau bisa halus gini, itu gara-gara apa sih Mas Dim? Kan setahu gue tuh banyak banget jenis CVT ya. Jadi CVT-nya si Veloz Hybrid ini emang sedikit berbeda ya kan. Dia emang lebih canggih lah ya karena ada sistem hybridnya. Jadi emang membuat dia lebih efisien, lebih halus. Jangan diajak banyak ngomong, saya mau istirahat. Oh buset.
Tiba-tiba kenapa jalanannya jelek dah? Iya, lagi ada pembangunan Mas Dim. Oh, iya. Aman kan mobilnya tapi nggak mentok kan? Aman tuh. Kalau road trip gini guys ya, itu kan kadang-kadang suka nggak tahu kondisi jalannya. Jadi emang kalau road trip ada baiknya pakai mobil yang ground clearance-nya tinggi, ya kan? Biar nggak gampang mentok. Betul. Tiba-tiba suka ada jalanan lagi diperbaikin, apa gitu kan? Pak, udah lama Pak jadi driver Pak? Sudah Pak, udah hampir 8 tahun. Dikhawatirkan orang-orang kalau beli mobil ini ya Mas ya, Matic ya? Atau Tanjakan, jalan rusak. kayak gini kan. Oh, Yang ditakutin orang front wheel drive. iya. Tapi sebenarnya aman-aman aja. Ini by the way mobil udah nggak dicuci berhari-hari loh. Iya. Jadi ini bukannya kita nggak mau nyuciin teman-teman, tapi emang jangan dicuci karena nanti rencananya mobil ini tuh nanti mau dipakai pameran Oh iya. ketika Gias nanti, ya kan sebagai bukti kalau Veloz Hybrid ini dengan teknologi hybrid itu bisa dipakai lintas Sulawesi berserta dengan bukti-bukti debu-debunya itu emang sengaja nggak dicuci. Bukannya kita nggak mau nyuci ya teman-teman, beda. Tolong. Ntar makan apa ya cari di jalan? Di pinggir jalan sih Mas. Bener, kalau di tengah jalan nggak bisa dong Nabrak makan. dia kan. Nabrak. Drivernya nggak kuat guys. belum di parking coba deh. Maaf. Kita udah 200 km di trip B dan bensinnya belum turun samsat. Jadi kita lagi istirahat dulu. Sengaja mampir depannya Pertamina. Bukan karena Veloz Hybridnya mau isi bensin, malah kru car-nya yang harus isi duluan. Jadi kita udah menempuh jarak yang sama, kira-kira 200 lebih. Betul. Kita belum isi bensin sama sekali, bar kita bahkan belum turun. Veloz Hybrid. Jadi kalau ngomongin soal keiritan, kita beneran membuktikan ini, teman-teman. Ternyata seirit itu. Ini gua nggak tahu ya kenapa ya, tapi di Poso, coba di zoom nih. Itu kenapa tiba-tiba ada bendera Perancis sih di situ? Kita sering banget ngeliat. Apa gara-gara Piala Dunia? Atau sebetulnya emang dia orang Perancis? Oh mungkin. Nih Mas Rang mau ngasih tahu teman-teman, 2 jam lagi kita bakal lewat pesisir kan, yang dimana itu biasanya pemandangan udah mulai cantik tuh Bang Dim. Benar. Jadi kita mau coba ngeres di situ. Iya, syukur-syukur kita ketemu sunset yang nggak kotor sunsetnya, nggak ketutup awan. Ngetrip tuh beruntung-untungan ya Mas Dim ya. Untung-untungan sekali. Iya. Ya itu tadi yang seperti Mas Dim singgung. Itu salah satu alasan buat kalian untuk kembali. Anjay. Jadi emang kalau kembali itu harus ada alasan Mas Reng ya. Bener. Sebetulnya bukan itu juga sih. Lah, Mas Dim, tuh kurang satu tuh. Alhamdulillah ya. Akhirnya. Gue pikir tuh mobil ini rusak loh. Bener. Gue nggak bohong. Ini ada screen capture ya. Gue tahu Iya. bisa gue tunjukin apa enggak ya. Tapi gue pengen nanya sama tim Toyotanya, Mas ini mobilnya rusak apa gimana? Soalnya satu bar bensin itu baru turun ketika kita 265 kilo tadi. Ya kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In total ada 8 bar. Ya ini belum ngomongin liter sih, nanti akan Iya. kita coba pastiin. Cuma maksud gua, kita 265 km. Gua nyetirnya nggak pelan. Ya. Kita kemarin naik turun gunung, Yap. ya kan? Jalanan gas rem karena ini juga trans. Itu baru turun 1 bar, 268 kilo. Itu kalau di tol sih jauh lebih irit ya mobilnya. Betul, jauh lebih irit. Ya, tapi coba deh, ini kalian yang pengguna Veloz, Iya. apakah emang segitu iritnya mobil ini? Apakah yang non hybrid emang juga udah irit dan ini yang hybrid lebih irit lagi? Coba deh tulis di kolom komen di bawah deh.
Jadi kita nyetir dulu aja ya. Yuk. Setel aja lagunya. Oke. Lagu galau apa lagu happy? Lagu galau enak. Oh. Biar bisa karaokean bareng. Oh. Perjalanan di hari kedua ini seolah enggan membuat kami bosan. Sepanjang aspal Trans Sulawesi, kami dimanjakan oleh dualisme alam yang megah. Gagahnya pegunungan di sisi kanan, berdampingan dengan hamparan laut lepas di sisi kiri. Menariknya, road trip di pulau ini terasa begitu bersahabat karena jarak antar kota yang relatif dekat. Di sini bagus ya. Tuh pemandangannya bagus banget guys. Tuh lihat deh. Ya. Dan mengira hari ini akan ditutup begitu saja. Ternyata Bumi Sulawesi punya satu lagi surprise manis buat kita di pengunjung hari. Namanya juga Ngebolang ya. Iya. Dapat hidden gem sedikit nih kita. Ini nggak tahu nama tempatnya. Ini kayak bukan tempat wisata sih. Bukan. Jadi kalian bisa lihat sendiri aksesnya kayak begini. Ya Up. kan? Cuman tadi, jadi ceritanya kita udah ngelewatin, terus kita lihat tempatnya nggak kayak di Indonesia. Nih. Jadi, Lo harus lihat sendiri sih. makanya kenapa kita selalu putar balik ngelewatin jalanan yang seharusnya bukan jalanan umum kayaknya. Ini bisa buat taman pasir nih kayaknya. Oke. Ini Cakep sih. ini view-nya aneh banget deh. Iya. Cakep sih. Ini definisi Ngebolang nih guys. Jauh. Ke situ sih Iya. Harusnya ke situ. Harusnya ke situ. Kita tanya dulu orang. Kakak numpang tanya. Kalau ke situ masih aman tidak? Aku mau foto-foto. Hah? Aman masih ya, Pak? Terima kasih. Selamat datang di New Zealand. Kayak gini ya, tapi nggak perlu jauh-jauh ke sana. Gak usah, karena kita lagi ada di Sulawesi. Kacau. Ini Indonesia bagian premium. Bener sih. Jadi jujur, tadi kita udah ngeliatin jembatannya. Hmm. Terus kita ngeliat, ini tempat bagus banget. Iya, airnya hijau. Air hijau, sebenarnya Terus? itu hijau guys, hijau. Pohon kesannya cakep. Pohonnya cemara, cakep. Terus kesananya gunung. Ini kayak New Zealand, tapi ini bukan New Zealand. Ini adalah 1 jam sebelum Ampana ya. Betul. 1 jam sebelum Ampana, Sungai Bangka namanya, di Sulawesi Tengah. Dan kita dapat view kayak begini. Dan ini bisa lagi dibawa ke sini. Ini kalau gue foto segini nih ya, ini terus plat nomornya gue ganti Jepang gitu sih percaya sih. Orang percaya ya Mas Dime? Ini kayak Tuh. ini cakep banget. Tuh. Tuh. Terus pas banget kita lagi sunset. Sunsetnya di sebelah sana ya kan. Jadi ntar kalau bagus kita cakep nih. Golden hour-nya harusnya cakep. Ini mind blowing. Ini mind blowing. Gue nggak nyangka. Ini tidak ada di itinerary kita guys. Tadinya kita mau sunsetan di pantai. Emang harus Ngebolang ya. Betul. Dan suara airnya enak banget. Ini aneh banget. Biar kalian percaya, lihat footage-nya dulu deh. Iya.
Udah saatnya kita keluar, Mas Dim. Bismillah ya. Bismillah. Semoga Gue di luar dulu. Make sure biar lo aman. anjay. Oke, tar dulu. Karena tanahnya cukup gembur. Iya. Kayak lewat jalur tadi ya. Nggak, tapi itu nggak, ujung di sananya nggak ada anjir. Iya, kita lewat sini aja. Tapi itu nggak ada di sananya. Iya, maksudnya kita gini, kita keluar sini nih, tapi kita ke kanan. Berat, Mas Dim. Belum dimulai. Terus. Ya, itu yang gue Dulu. bilang tadi. Coba cek dulu tuh ada jalurnya nggak? Oke, tadi Dendim gue ajarin buat kayak gitu, cuy. Ada. Bisa nggak nih? Wop. Nah, lurus aja, lurus. Di batu ini gede. Lurus aja. Lurus. Yuk. Lurus. Bisa nggak nih? Aduh. Lurus. Oke. Aduh, ini kemana sih? Akhirnya kita lolos juga, guys. Emang udah lolos? Udah, aman. Mana? Itu jalurnya. Bener ya? Yoi. Hop. Kok kenapa bisa kayak gitu? Aku harus ikat tali sepatu. Karena memang... Dia mau selalu rasa gitu, guys. Selamat datang di hari keberapa? 3. Kita sekarang ada di Ampana. Betul? Sudah siap menuju. Luwuk. Masih berapa ratus kilo lagi? Harusnya sih 200, Mas Dim. 5 jam perjalanan. 5 jam. 5 jam. Jadi 5 jam perjalanan ini kita ntar melewati kota wisata. Kota wisata Iya. Cibubur dong. Jadi kamu harus ikutin aja. Beberapa destinasi kita mungkin bisa jadi acuan ya, Mas Dim. Ya karena ini 200 km, sisa 5 jam. Sisa 5 jam. Semoga hari ini aman-aman aja. Amin. Destinasi terakhir kita adalah Luwuk, teman-teman. Luwuk. Dan pembagiannya adalah Mas Rang nyetir duluan. Oke, seperti biasa. Mau tau nggak kenapa? Kenapa? Kasih tau dong. Karena Mas Rang tuh siang suka harus banyak kerjaan yang harus dikerjain. Wah, alias dia kalau siang tuh tidur, teman-teman. Tiba-tiba sakit mata. Jadi dia tuh kalau siang itu ngantuk kan, tidur. Jadi mendingan dia pagi nyetir, ntar siang gue yang gantiin. Oke. Makanya kalau kalian mau ketemu Mas Rang di bengkelnya, jangan datang pas siang. Datang pagi atau sore sekalian. Iya. Pas dia udah bangun. Tapi Mas Dim, Apa? ngomong-ngomong, tips buat teman-teman ya, ketika road trip jauh gini, simple aja sedikit. Jangan dipaksa kalau udah capek. Oke. Bahaya. Apalagi di kalau misalkan tol terus mungkin beda ya. Tapi kalau Ada rest misalkan area. ya kalau udah kayak gini udahlah. Ada tempat istirahat, kalau mau istirahat udah istirahat dulu aja. Oke. Ya kan. Oke. Dari mana sih Mas Rang? Apa? Keringetan banget. Kebetulan tadi kan aku lari pagi. Oh. Tahu nggak kenapa gue excited banget ke Luwuk? Kenapa? Karena lo mau ngasih hadiah ke gue. Bener, ada satu hal yang akan kita lakukan ke Mas Rang. Ini harus ada klip dari Sumba waktu itu, ya kan? Kan sekarang udah gantian, gua ikut Mas Rang touring. Oke. Gantian habis ini Mas Rang akan ngikutin salah satu kegiatan kita yang Mas Rang belum pernah. Karena gua udah janji mau mengajak Mas Rang melakukan sesuatu yang dia belum pernah. Belum. Apa? Tungguin aja videonya sampai selesai. Gua Ini deg-degan bakal lagi. keren, bakal indah banget, bakal cakep banget. Hari ketiga tiba, menandai etapa panjang terakhir kami di balik kemudi. Dan lagi-lagi, Sulawesi Tengah seolah tak pernah kehabisan cara untuk memanjakan mata dengan pemandangannya yang magis. Ini kan gue masih jujur ya, sampai tahun ini tuh gue masih agak worries masalah baterai-bateraian. Apa yang bikin lo takut? Garansi. Garansi baterai hybridnya itu tuh 8 tahun. Garansi kendaraannya sendiri aja tuh 6 tahun atau 160.000 km. Oke. Ini dari websitenya loh. Di websitenya. Terus biaya servisnya tuh gratis. Biaya servis 7 kali servis Oke. pas dan jasa. Oke. 3 tahun atau 60.000 km. Oh. Sejauh ini, performa Toyota Veloz Hybrid pun masih sangat mumpuni melahap setiap sudut Trans Sulawesi. Awalnya kami mengira sisa perjalanan ini akan berjalan mulus tanpa kendala. Namun, aspal Trans Sulawesi selalu punya kejutan sendiri. Sebuah rintangan tak terduga menghadang di depan.
dan sukses membuat kami dilingkupi rasa gelisah. Bener nggak lu? Arahnya ke sini, Ini di Mas mana Dim? sih? Kita disuruh Maps lewat sini. Enggak, iya. Gua kan maps lo. Ini di mana? Kita disuruh nyebrangin ini. Iya, ke arah sana. Benda cagar budaya Jembatan Tua Kecamatan Lobu. Iya. Jembatannya kayak gini lo. Lo kira aman nggak? Kenapa kita nggak putar balik aja sih? Ini bener nggak sih? Masa suruh lewat sini? Ini jembatan. Kalau menurut gue sih putar balik, Mas Dim ya. Itu jembatan udah nggak lurus ya? Gila, udah melengkung cuy. Coba Google dulu. Ini Google. jembatan apa Mas? Namanya Jembatan Lobu, Jembatan Tua Lobu. Jembatan Tua Lobu. Tuh, dibangun 1940. Lu yakin? 40. Lama lo, Sebelum kemerdekaan. sebelum kemerdekaan. Dan ini dibangun kerja Rodi tadi tuh, baca di handphone lo. Kerja Rodi. Iya, Set kayaknya tebel banget ya. tebel. Tapi kayak gini-gini konstruksinya udah melengkung, cagar budaya lo, Mas Dim. Ini nggak ada warlock yang bisa ditanyain tuh ya. Kita putar balik aja. Coba. deh. Tanya. Ini ada suara motor. Iya, kita tanya ya. Ayo, kita tanya. Nah, kita tanya. Pak, numpang tanya. Pak, mobil bisa lewat? Mobil bisa lewat? Boleh. Oh, boleh iya. lewat? Oh iya, Siap, silakan siap, Pak, siap, silakan siap. Pak. Di situ perempuan. Oh, ini. Ini perempuan. Di sana? Laki-laki orang tua. Itu apanya, Pak? Apanya? Oh, buat memperkokoh itu gitu, Pak? Oh, di kepala jembatan ini. Di sini? Perempuan. Oke. Oh, berarti yang di sini tuh perempuan nih, Pak, sebagai Zaman dulu gitu Pak? Zaman dulu. Oh. Nama jembatannya Jembatan Lobu? Ya, jembatan Belanda ini. Oh, di jembatan Belanda. Nah, tahun 40 ada di sana DP merek gitu. Oh ada kah Oh, iya, di sana? Bapak, silakan. Siap. Lalu bulan 17 di langit, 15 ke Semenanjung. Oh. Iya, Pak. Iya. Apa gimana ceritanya? Jadi di kepala jembatan kan pasti ada kepala. Biasa di kepala, badan, pondasi dan kaki untuk di sana. Kalau di sini Tadi apa? Sini cewek, sana cowok. iya, ini perempuan, di sana laki-laki. Seperti itu. Karena kalau biasanya di tempat-tempat yang lain tuh kalau di yang jembatan 4 kuat kali ini di kepala. Kita konten apa sih, Mas Dim? Itu tiba-tiba jadi jurnal Risa gini. Tua banget sih, Tua banget. 1940. Tua banget. Jembatannya udah nggak lurus kan? Iya. Tapi ya walaupun itu folklore ya, Iya. percaya nggak percaya. Allahu alam. Tapi ini cakep sih kayaknya jembatannya. Gimana? Kita putar balik atau lanjut lewat sini? Lah. Kalau kita apanya bisa, insya Allah bisa. Ya kita coba ya. Gimana guys? Yuk. Jadi kita cobain ya. Bismillah. Bismillah dulu ya. Oke. Akhirnya lolos ya. Ada bacaan, Bang. Oh ada bacaannya. Nah iya tuh ada bacaannya guys. Jembatan Lobu dibangun pada tanggal 30 November 40. Pembuatan jembatan Lobu melibatkan penduduk lokal tanpa upah. Tuh, Kerja. Jarodi berarti kan? Sebagai pekerja paksa. Heeh. Bencana teruji karena bencana alam banjir, konstruksi ciri khas jembatan kolonial. Wow. Ini kalau kalian lagi lewat-lewat sini, saranku mampir deh. Tapi nggak usah masuk, dari luar aja cakep banget. Keren. Yaudah, kita lanjut lagi. Masih ada perjalanan beberapa jam. Let's go. Sampai. Akhirnya bisa ngeres juga. Berapa jam tadi Mas Rang jalan tuh? Kurang lebih 4 jam, 4 sampai 5 jam. Jalan lurus, lebar, sempit, berkelok. Akhirnya bisa nge-refresh di sini juga. Cukup pegel sih, tapi nggak begitu tegang. Alias jarak waktu rest Mas Rang tuh cukup jauh ketika pakai Veloz Hybrid. Mungkin dari suspensinya nyaman kali ya. Mas Ram, Sendirian banget ini. lu sendirian sih? Makan ya? Bang di mana? Tadi sih kayak belum keluar deh. Coba bentar gue panggil ya. Dia emang gak pengen nikmatin pinus ini. Sayang banget loh. Mas Dim, tapi dia gak ke toilet kan tadi? Di dalam kan, belum keluar kan? Belum. Coba. Ah, tidur cuy.
Emang bisa tidur ya? Masih ganggu. Kok bisa diginiin sih? Gua aja deh, orang lagi istirahat. Gue mau dong. Ini tuh namanya sofa mode. Mau buat Nah. istirahat. Gue harus coba. Ini mau ngapain sekarang? Pengen kayak lu. Lepas dulu headrestnya. Oke, tutorialnya lepas dulu headrestnya. Oh, berarti lu salah tutorialnya. Wah. Ini mundurin dulu. Benar. Ah. Pas. Ini aku petokin. Majuin dulu. Majuin. Oke, kita majuin. Tapi majuinnya nggak usah naik, nggak usah mobil. Katanya suruh majuin. Kursinya. Oh, kursinya. Bilang dong yang jelas. Segini. Nah, sekarang lu keluar. Nggak muat. Ya lu makanya mundurin dulu. Mundurin dulu lagi. Keluar dulu. Keluar dulu. Nah, Kursinya. mobilnya sekarang. Oh. Dulu. Ini kursi belakang kan bisa dimundurin juga. Oke. Udah deh. Anjas. Ini kurangnya minuman nih. Tangannya kok gitu? Kan gini megang buat. Oh, gitu. Segini cukup. Ini emang buat tangan Mas Ini Dim. kotoran ketiga. Maksudnya yang duduk di sini. Oh. Nah, yang duduk di sini. Iya. Di sini. Jadi kita lanjut ke lowok ini. Gue nyetir deh, lanjut. Hari ini kan gua Wah, seharian. hari ini Mas Ran nyetir full, guys. Full. Tadi gue pernah bilang jarak race gue nggak begitu capek gara-gara mungkin nyaman. Oke, yuk kita siap-siap. Lo istirahat lagi dulu. Gue ke toilet dulu bentar ya. Penantian panjang itu akhirnya berbuah manis. Di depan sana, Luwuk sudah melambaikan tangan. Kota yang menjadi titik akhir dari seluruh rangkaian road trip hebat kali ini. Namun, sebelum roda kami resmi menyentuh pusat kota, ada satu misi final yang harus diselesaikan. Kami ingin menguji dan membuktikan langsung. Seberapa irit sih BBM dari Toyota Veloz Hybrid ini? Sampai kosong dulu. Oke. Isi berapa, Mas? Penuh. Penuh ya, Mas? Kita isi dulu. Sampai penuh ya, sampai bibir ya. Iya. Bibir bensinnya kan? Bibir bensin. Sini. Belum, Nih. belum. Kita sampai bibir nih. Iya. Pelan-pelan, pelan-pelan, Muncrat. pelan-pelan. Oh, terus. Ayo, maaf. Mangga. Ya. Kenapa gue bilang mangga? Emang di Sunda? Up. Cukup belum? Belum sampai bibir. Oke, pas banget tuh. Ini. Nah ya. 30,82. Jadi tadi kita isi bensin Pertama sehabis 513 150. liternya, Per liternya 30 liter, 30,82. odometernya Tadi berapa ya? Mas cek ya. 600 berapa gitu? orang tua lupa berapa dari dalam. 623,9. Berapa? 623,9. 600,9 23,9. dibagi 30,82 Sama dengan das. 1 liter 20 km,2. Iya. Irit nggak? Tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue irit dengan segala kondisi jalan naik turun. Beda kayak yang cuman tol-tolan doang Nyalip-nyalip, ya Iya. kan? 623, kita dapat 1 liter untuk 20,2 km. Kalau kalian punya keluarga, berarti kalian bisa bawa 7 orang dari Palu Ya. menuju Luwuk, cuman ngabisin duit 513. Jadi kita sudah membuktikan teman-teman kalau Toyota Veloz Hybrid beneran irit. Akhirnya roda kami resmi menyentuh aspal kota Luwuk. Titik akhir dari seluruh rangkaian road trip panjang ini. Kami pikir perjalanannya bakal ditutup dengan momen yang estetik dan penuh haru. Tapi ternyata realitanya berbeda. Kita malah disambut sesi karaoke lagu galau di dalam mobil. Happy endingnya agak meleset ya. Kau hancurkan aku. Cinta ini apa? Membunuhku. Nah, gue emang nyanyi sih. Selamat pagi dari Luwuk.
Kota yang seketika mencuri hati kami dengan landscape-nya yang luar biasa indah. Berdiri megah, tepat di antara pelukan kaki gunung yang hijau dan hamparan laut yang biru jernih. Di hari terakhir ini, sebelum mengakhiri petualangan, kami menyempatkan diri untuk singgah ke dealer Toyota Hasrat di Luwuk. Kami ingin menyapa langsung, sekaligus mengobrol santai dengan para pengguna setia Toyota di kota yang cantik ini. Oke, berarti sekitar 100 sampai 200 km itu belum turun. Belum. Iya. Kita tidak pernah sama. Kita juga baru lagi saat ini saya nggak bohong mas. Iya. Saya sampai nggak masuk lagi. Ada cek telepon apa cek? Kita sampai foto, mas ini mobilnya rusak kali di dalamnya. Nggak mungkin dong dari Maluku sampai Pagi ngelewatin gunung kopi ya. Iya. Itu kan ada kegunaan dari yang turun. Masa nggak turun di sini? Sebagai bukti Kita udah finish. Sudah finish di Luwuk, sudah sampai di Toyota Hasrat Luwuk ya kan. Kita akan memasang stiker. Dia sudah lulus ujian. Miring ke kanan Mas Dim. Gini, Gini? Gini? Jangan. Jangan. gini. Keren kamu Toyota Veloz Hybrid. Berarti tinggal 3 destinasi lagi. Toli-Toli, Gorontalo, dan terakhir Manado. Habis ini mobilnya akan dipakai media berikutnya ya kan. Dan habis ini gue masih ada satu utang kan. Apa tuh? Yang dari kemarin udah gue utangin yang belum kita lakukan. Iya, belum lunas. Jadi ada satu lagi sebelum utang gue lunas sama Mas Rang Yes. di Sulawesi. Ya. Jadi kelihatan ya perutnya ya. Iya. Tadi hilang. Kalau Mas Rang pakai gini jatuhnya kayak mau mancing ya. Iya. Jadi akhirnya kita kesampaian buat memaksa Mas Rang untuk nyelam pertama kalinya. Karena emang dulu janjinya adalah waktu di Sumba, Mas Rang akan ikutin traveling kayak gua. Salah satunya adalah nyelam. Itu videonya di Sumba, kalian bisa lihat nih klipannya. Kalau Tutorial cara ngambil selang. Gimana? Set tangan ke belakang. Anjay. Ini. Udah pro banget. Ada tips lain Mas Ram? Tips lain apa ya? Masalah ini belum. Begini biar kau bawa. mau pergi nih. Tadi udah bener gua. Anjay, Mas Rang mau jalan. Gila, kacau. Selain touring nanti ada konten diving ya? Ada dong. Nambah nih. Ya bener. Bener. Jadi instruktur deh. Instruktur ya. Besok kalau nyari gue di Senayan. Aki-aki belagu banget. Oh, ngikutin biar kelihatan pro. Oh ngikutin. Kalau dari kemarin kita hanya mengagumi keindahan Sulawesi Tengah dari atas daratan dan pesisir pantai, sekarang saatnya kita melompat, melupakan sejenak riuhnya jalanan dan menjelajahi pesona magis di bawah lautnya. Perjalanan panjang mengelilingi Sulawesi belum benar-benar lengkap sebelum kita menyaksikan sendiri kehidupan di bawah sini. Menyapa langsung keberagaman biota lautnya yang begitu kaya, sehat, dan penuh warna. Menyelam dan menyatu dengan kedamaian di bawah air seperti ini seolah menjadi hidangan penutup yang sempurna. Sebuah reward yang tidak hanya membayar tuntas lelahnya menempuh lebih dari 600 km selama 3 hari ke belakang, tapi juga menggenapi cerita petualangan kami dengan cara yang paling berkesan.
akhirnya perjalanan 3 hari ya. 3 hari. Pakai Veloz Hybrid berapa ratus kilo? 600 sampai 700. 600 sampai 700 kilo. Sudah selesai teman-teman dari Palu sampai ke Luwuk. Ya. Hari pertama kita Palu, Parigi, Poso, Ampana, Luwuk, Goks teman-teman. Kita udah ngebuktiin juga bensinnya emang beneran irit. Terus mobilnya nyaman juga. Apalagi? Fitmentnya keren. Maksudnya suka fitmentnya. Karena suka fitmentnya. Terus ground clearance aman dipakai di Trans Sulawesi. Lo lagi pakai di jok penumpang gimana? Jok belakang juga nyaman, ada armrest, ada AC, ada layarnya juga, tempat penyimpanan banyak. Dan yang gue sadar adalah dealer Toyota di mana-mana, teman-teman. Yap. Di Ampana ada di mana, semuanya ada di mana-mana. Jadi kayak aman banget kalau emang pakai Toyota Veloz Hybrid buat Trans Sulawesi kayak kita gini, aman banget. Dan buat Mas Rang nih, yang first time, nggak butuh waktu banyak buat apa ya, penyelarasan lah. PDKT. PDKT, nggak butuh waktu banyak. Cuman Mas Dim, ini, gampang. Habis ini mobilnya akan dilanjutkan lagi estafet dari Palu ke Toli-Toli. Toli-Toli kan? Dari Palu menuju ke Toli-Toli. Toli-Toli, Gorontalo, baru ke Gorontalo, terakhir di Manado. Manado. Sungguh menyenangkan, kalian harus ngerasain sendiri. Yes. Jalan-jalan di Sulawesi. Kalau ada kesempatan kita next kemana lagi berarti Mas Rang? Harusnya Labuan Bajo nyobain. Wah, Labuan Bajo, Sumbawa, Lombok, pakai ini. Bali pakai ini. Jadi emang kita udah membuktikan sendiri Toyota Veloz Hybrid ini iritnya luar biasa. Yes, ngebantu banget buat Mas Rang yang jadi bisa kita alihin budget itu. Bah. Jadi terima kasih untuk Toyota Indonesia sudah ngajak gua dan Mas Rang melakukan estafet Veloz Hybrid ini di keliling Sulawesi, ya kan, jelajah Sulawesi. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu nanti sama mobil ini di Gias 2026 ini teman-teman, di bootnya Toyota. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Sebi Jalan, I'll see you next video guys. Bye bye.